Kembali lagi di kandang gembel, karena isinya memang wedus gembel semua. Pada video kali ini sedikit berbeda ya. Biasanya bersama owner kandang gembel, kali ini bersama saya. Perkenalkan, saya adalah mantan dari owner kandang gembel. Biar apa ya, sedikit berbeda biar nggak bosen ya. Ini baru pertama kalinya ya saya tampil di layar, jadi mohon dukungannya. Oke, pada video sebelumnya telah kita bahas tentang sistem rotasi koloni yang tentunya sudah kami terapkan di kandang gembel. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari Sobat Ngaret ya, yang masih berhubungan dengan sistem rotasi koloni tersebut, yaitu treatment apa saja yang diperlukan serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada masing-masing kandang pada sistem rotasi koloni tersebut. Dan kalau kita akan bahas semuanya ya langsung di sini pasti jadinya akan panjang sekali. Maka dari itu kami akan membuatnya menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama kita akan bahas dulu tentang treatment dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada kandang koloni. Tapi sebelumnya, bagi Sobat Ngaret yang belum berlangganan channel kami, silahkan diklik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya Sobat Ngaret bisa mendapatkan update saat kami mengunggah video terbaru. Serta kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kami dari Kandang Gembel akan dengan senang hati membalasnya. Langsung saja kita mulai, apa saja yang harus diperhatikan di kandang koloni. Jadi pada sistem rotasi koloni ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Periode tinggal. Yang dimaksud dengan periode tinggal adalah berapa lama induk berada di kandang koloni. Nah, periode ini kami tentukan dari siklus birahi induk. Berdasarkan beberapa artikel yang telah kami pelajari dan informasi yang kami dapat dari senior yang lebih mendalami, siklus birahi induk itu terjadi memiliki periode 19 sampai 21 hari. Dan itu terjadi kurang lebih 2 kali 24 jam. Oleh karena itu, kami menentukan berapa lamanya induk berada di kandang koloni harus melewati 3 kali masa birahi. Berarti minimal 60 hari atau 2 bulan. Sedangkan di kandang kami menentukan masa koloni induk itu selama 60 sampai 80 hari untuk menjamin induk tersebut sudah berbulan madu bersama pejantan. Selanjutnya yang kedua itu adalah jumlah populasi. Yang dimaksud dengan jumlah populasi adalah berapa jumlah induk yang berada di dalam kandang koloni tersebut. Pengendalian jumlah induk ini bertujuan untuk menjaga fisik dan kualitas dari pejantan. Oleh karena itu, kami membatasi induk yang berada di kandang koloni ini maksimal sebanyak 8 ekor. Seperti yang sudah disampaikan pada poin sebelumnya bahwa masa tinggal induk di dalam kandang koloni itu sekitar 60 sampai 80 hari. Yang berarti induk tidak akan meninggalkan kandang koloni ini minimal selama 60 hari. Dan apabila ada induk dari kandang laktasi yang sudah siap masuk ke kandang koloni, tetapi jumlah induk di dalam kandang koloni masih ada 8 ekor, berarti induk dari kandang laktasi akan kita tahan dulu atau diperlama masa tinggalnya di kandang laktasi sampai ada induk yang meninggalkan kandang koloni. Tujuannya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, agar pejantan tidak terlalu terforsir sehingga bisa menyebabkan kualitas sperma menurun. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pejantan. Pejantan untuk sistem rotasi koloni ini seolah-olah tidak ada istirahatnya. Karena itu perlu dibatasi masa aktifnya. Jadi, kami menentukan pejantan yang kita gunakan di kandang koloni minimal itu berumur 1,5 tahun. Dan akan bekerja di kandang koloni selama 1 tahun, maksimal 1,5 tahun. Agar kualitas anakan yang dihasilkan nanti juga maksimal.
Terkadang perlu diberikan ramuan khusus yang bisa diracik sendiri. Atau kalau yang nggak mau ribet, bisa beli di toko pakan ternak ya. Itu bisa juga hemat waktu dan juga lebih praktis. Nah, itu tadi ya hal-hal yang menjadi perhatian utama kita di kandang koloni. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, periode tinggal. Yang kedua, jumlah populasi. Dan yang ketiga, pejantan ya. Setelah itu kita akan beralih ke treatment ya. Treatment apa saja yang harus dilakukan di kandang koloni. Yang pertama, dimandikan ya, atau mandi. Kenapa? Ya tentunya agar bersih ya, sehat, juga segar ya. Sebenarnya kami juga memandikan semua ternak dimanapun posisi ya. Maksudnya di kandang maupun di kandang koloni, di kandang laktasi maupun di kandang bunting, itu juga kita mandikan. Tapi di kandang koloni lebih menjadi prioritas kami dibandingkan di kandang yang lain. Karena dengan dimandikannya ternak di kandang koloni itu lebih cepat memancing birahi. Karena di kandang koloni ini kan adalah tempat untuk berbulan madu. Jadinya induk dan pejantannya harus cantik ya, harus cantik-cantik dan harus ganteng, harus bersih. Supaya birahinya juga lebih cepat. Kalau birahinya lebih cepat, otomatis periode di kandang koloni juga akan lebih cepat dan hasil akhirnya itu lebih efektif dan efisien. Selain itu, selain untuk memancing birahi, ternak yang dimandikan itu juga lebih bersih tentunya, lebih sehat, juga sedap dipandang mata. Jadi kita jadi lebih betah ya kalau berada di kandang. Yang kedua, obat cacing. Pemberian obat cacing pada induk hanya dilakukan 2 kali dalam 1 rotasi. Yang pertama saat berada di kandang koloni, dan yang kedua itu saat berada di kandang laktasi. Dan setelahnya kami tidak akan memberikan lagi obat cacing sampai induk beranak dan di kandang laktasi. Pada dasarnya kita di kandang gembel hanya cari aman saja ya. Karena ada sebagian peternak yang mengalami abortus atau keguguran setelah pemberian obat cacing. Jadi hal-hal yang memang mengandung resiko itu lebih baik kita hindari. Yang ketiga, membatasi pakan. Berbeda dengan treatment kandang yang lain, di mana diberikan flushing pakan, di kandang koloni justru kami membatasi pakan yang diberikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tujuannya adalah menghindari body condition score yang terlalu tinggi, atau dengan bahasa latinnya, kegemukan. Jadi pengalaman kami secara pribadi, BCS yang terlalu tinggi itu akan menghambat birahi. Dan bahkan ada sebagian peternak yang mengalami induk majer karena kegemukan. Oleh karena itu, untuk induk yang ada di kandang koloni, kami hanya memberikan pakan full hijauan tanpa menambah konsentrat apapun. Tetapi tetap vitamin dan mineral diberikan secara berkala. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sapi cempe. Sebenarnya ini lebih ke proses ya, bukan treatment. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang rotasi, cempe akan ikut induk dari kandang laktasi sampai ke kandang koloni sampai usia lepas sapi, yaitu sekitar usia 3 bulan. Tetapi juga melihat kondisi fisik cempe itu sendiri. Kalau dirasa sudah siap, bisa disapeh lebih awal. Tapi kalau belum siap, bisa ditunda. Dan tidak lupa ya, cempe harus bisa keluar masuk dari kandang koloni ke tempat bermain mereka sendiri untuk diberikan pakan khusus supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Baiklah Sobat Ngarit, kurang lebih seperti itu ya hal-hal yang harus diperhatikan dan treatment-treatment saat berada di kandang koloni. Jangan lupa ya, di video berikutnya kita akan membahas tentang kandang bunting. Makanya bagi Sobat Ngarit yang baru berlangganan channel kami, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya.
Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Maju terus peternak Indonesia dan salam ngaret dari Plat Ade. Bye-bye.